Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Nah, yang leluhur kita berharap dengan jasad yang baru ini bisa ikut serta rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pembahasan kita kali ini tentang leluhur reinkarnasi. Kenapa? Nah teman-teman, kan kita lihat kan banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang merasa sebagai reinkarnasi dari leluhurnya. Ya memang pada dasarnya reinkarnasi sendiri itu memang benar adanya ya. Kalau dari agama Hindu di sana dijelaskan reinkarnasi itu apa. Nah di Islam pun sebenarnya ya memang tidak dijelaskan dengan bahasa reinkarnasi ya, tetapi dijelaskan dengan di dalam Quran surat Yasin sendiri ayat 12. Saya bacakan, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfudz ya. Fenomena reinkarnasi ini memang sekarang ini sangat banyak sekali, karena ini memang masuk ke dalam zaman dimana zaman penebusan ya, zaman penebusan dosa lah, seperti itu. Banyak teman-teman yang merasa sebagai reinkarnasi itu kalau saya lihat malah ya ini mohon maaf sebelumnya, saya juga tidak merasa menghakimi ataupun juga tidak merasa sebagai kita yang benar atau enggak. Ini sekedar sharing dan saling mengingatkan aja. Teman-teman yang merasa reinkarnasi sendiri, banyak kan yang saya temui, yang saya lihat itu adalah malah merasa ada kebanggaan ya, terjadi reinkarnasi, merasa reinkarnasi akhirnya ada besar kepala. Nah ini sebenarnya diharapkan tidak seperti itu. Sebenarnya ada alasan mengapa leluhur di masa lalu itu reinkarnasi ke dalam jasad yang baru ini ya. Nah sebenarnya ada perbedaan antara reinkarnasi dan menitis. Ini konsepnya hampir sama, akan tetapi ada perbedaan yang terlihat sebenarnya kalau mau dikaji lebih dalam. Kalau reinkarnasi itu biasanya adalah leluhur yang belum mencapai kahyangan atau kasuargan. Nah kalau menitis itu eyang-eyang kita yang sudah di alam kahyangan itu menitis, itu boleh ya. Nah nanti kita akan bahas yang tentang menitis. Kita sekarang bahas yang reinkarnasi dulu. Tapi menitis ini adalah bagian dari reinkarnasi, bisa disebut juga sebagai reinkarnasi. Tapi orang Jawa punya istilah lain yang disebut menitis. Ya, ini untuk pembeda. Kenapa leluhur itu reinkarnasi? Kalau dari sisi sains sendiri kita mengenal adanya namanya DNA ya. Nah DNA itu biasanya adalah turun-temurun dari eyang-eyang kita. Itu DNA itu membawa memori yang terus melekat. Saya juga dulu pernah dibilangin sama om saya sendiri, nanti di suatu ketika di keturunan kita yang kesekian itu akan kembali ke ras yang awal. Gitu. Kalau misalkan orang ini dulunya pernah kakeknya sebagai orang Arab, nanti di keturunan selanjutnya meskipun dia sudah kawin silang dengan siapapun, wajahnya sudah tidak kelihatan Arabnya misal katakanlah, nanti akan kembali di keturunan kesekian akan kembali ke Arab wajahnya secara fisik gitu loh. Begitu ya, kurang lebih begitu. Ini untuk semua negara. Begitu juga yang Jawa, begitu juga yang orang hitam, begitu juga yang orang putih. Nah itu kan tadi kalau misalkan dari sisi sains ya, DNA itu membawa memori. Memori itu akan terus melekat dari keturunan sekian sampai sekarang. Makanya orang sering mendapatkan isyarah itu ada juga dari DNA-nya sendiri, memori dari DNA sendiri juga ada. Kalau dari sisi metafisika, kita mengenal yang disebut sebagai korin, atau orang Jawa mengenal sukma. Makanya orang ditarik sukmanya kan suka. Nah ini bentuknya pun juga seperti energi ya, energi masa lalu yang kuat sebenarnya. Kalau orang masa lalu itu kuat, ya nanti sukmanya juga kuat. Akan tetapi untuk mengakses ke dalam situ itu nggak mudah, harus melakukan tirakat-tirakat tertentu. Akan tetapi sinyal-sinyal itu akan terus ada. Makanya pada saat kita mau mengakses yang namanya sukma itu atau korin ini bukan jin ya, tapi korin ini bisa masuk ke alam jin, bisa masuk ke alam manusia, diantaranya lah ya. Atau sukma ini, orang Jawa menyebutnya sukma. Ini kan sukma ini penjabarannya akan banyak sekali, lapisannya akan banyak sekali. Tapi saya kaji agar supaya mudah dicerna saja, karena banyak orang salah menanggapi terhadap reinkarnasi ini. Reinkarnasi ini yang tadi saya sebutkan di awal,
teman-teman banyak sekali yang merasa dirinya bangga sebagai reinkarnasi. Padahal itu ada alasan kenapa yang leluhur kita dulu bereinkarnasi ke dalam jasad yang baru ini. Ya, alasannya di zaman ini, zaman penebusan dosa ini mengharapkan dengan dia masuknya ke dalam jasad yang baru itu dia dapat menuntaskan apa yang bekas-bekas dosa-dosa yang mereka tinggalkan di masa lalu. Jadi dibersihkan pada saat ini dengan harapan ketika sudah mampu membersihkan itu semua, beliau-beliau itu nanti akan masuk ke dalam ranah sukma sejati atau yang disebut alam ruh. Ruh itu udah masuknya ke dalam nanti ada lapisan lagi itu panjang masuk ke alam Tuhan nanti sampai dengan roh suci. Nah, ketika harapannya itu nanti mereka sudah bisa menyelesaikan segala tugas-tugas yang tertinggal ataupun membersihkan dosa-dosa di masa lalu, harapannya mereka dapat pulang ke kahyangan dengan tenang gitu loh. Ya, artinya kenapa mereka masih bereinkarnasi? Artinya harus ada yang diselesaikan, gitu ya. Jadi sebenarnya orang yang jasad baru yang direinkarnasi itu sebenarnya memiliki tugas ini, karena yang leluhur kita berharap dengan jasad yang baru ini bisa ikut serta melakukan tugas-tugasnya selama di masa lalu yang belum selesai gitu loh ya. Nah ini karena dulunya beliau-beliau belum mencapai moksa gitu. Jadi dengan harapan saya sih kalau ketika kita mengkaji ini kemudian hari kita dapat mengerti ya apa yang kita lihat selama ini mengenai kegaiban-gaiban itu harus bisa dibedakan mana benar-benar itu leluhur, mana korin atau sukma, mana itu jin nantinya. Kenapa yang leluhur kita bereinkarnasi itu? Alasannya ada tugas yang harus diselesaikan. Ya, nah tugas ini untuk melihat tugas-tugas ini memang kita harus melakukan yang namanya kepasrahan atau membersihkan diri. Makanya di setiap agama pun kita diajarkan untuk selalu berperilaku yang baik. Ya, perilaku yang baik ini diharapkan memang pertama kita tidak menciptakan karma baru, yang kedua kita juga dapat membersihkan karma kita di masa lalu. Sehingga pada saat kita mati, pada saat kita pulang itu dengan tidak meninggalkan bekas-bekas atau tidak meninggalkan dosa-dosa atau tidak meninggalkan karma, sehingga bersih, pulang dengan selamat istilahnya gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, perbedaannya dengan menitis yang tadi saya disebutkan di awal juga, yang menitis ini adalah leluhur-leluhur yang di masa lalu yang sudah moksa. Nah, karena tadi kan saya jelaskan perbedaan antara reinkarnasi dan menitis ini. Reinkarnasi ini adalah leluhur yang belum mencapai alam kahyangan. Kalau menitis ini yang leluhur kita yang sudah berada di kahyangan, ya, lalu turun menitis. Nah, ini pun juga ada alasannya. Nah, ini memang semuanya adalah saling berkaitan. Apalagi di akhir zaman ini semua saling berkaitan karena pertama untuk membersihkan karma dan dosa di masa lalu, kedua juga tidak meninggalkan karma lagi di masa depan, sehingga sekarang makanya banyak sekali anak muda, anak keturunannya yang sedang digembleng secara spiritual dengan keadaan-keadaan yang menyakitkan, keadaan yang sulit. Itu bagian dari pembersihan, penebusan, karena semuanya ini istilahnya membawa DNA, membawa memori, membawa bekas-bekas di masa lalu itu tadi yang harus diselesaikan. Makanya sering ketemu sama orang tiba-tiba kok saya udah seperti rasanya kenal lama ya sama orang ini. Nah ini memori ke suatu tempat, deja vu, itu memori juga. Nah perbedaannya dengan menitis, kalau menitis itu adalah yang leluhur yang sudah mencapai alam kahyangan lalu turun ke raga yang baru. Tapi raga yang diturun ini, yang dimasuki ini tadi, yang dititis ini tadi harus sudah bersih. Kalau leluhurnya itu tadi menitis ke dalam jasad, orang yang reinkarnasi tadi ya menitisnya kepada jasad yang sudah melewati fase pembersihan. Ya, reinkarnasi tugasnya selesai, dosanya bersih, karmanya bersih, dan istilahnya orangnya juga sudah memiliki hati yang bersih, baru nitis. Nah, menitis pun ini juga atas izin Tuhan. Dan ketika menitis pun ini punya konsekuensi. Itu konsekuensinya juga kalau si yang dititis ini tadi tidak bisa membawanya, ya ini hukuman lagi buat eyang yang ada di kahyangan. Artinya jangan sembarangan. Karena eyang yang di kahyangan ketika menitis pun juga punya konsekuensi. Jadi sebenarnya raga yang direinkarnasi, yang dititis ini tadi punya tugas yang sangat besar untuk alam semesta ini. Jadi nggak sembarangan menghadapinya, tidak sembarangan membawanya. Apalagi sembrono itulah ya. Kasihan para leluhur sudah rela untuk menitis ya. Dan kasihan juga para leluhur yang ketika bereinkarnasi dengan harapan raganya dapat membawa kebersihan istilahnya, tapi malah anak cucunya ini
sembarangan, tidak mau melakoni, tidak rela istilahnya gitu. Ya. Makanya kenapa banyak sekali yang digembleng karena itu. Nah, leluhur menitis tadi ini banyak sekali, ribuan leluhur siap untuk menitis. Ya, karena ribuan leluhur yang di Kahyangan itu siap menitis karena pertama menurut saya adalah banyak anak cucu yang tidak mampu mengakses tugasnya, sehingga disupport lah dengan leluhur yang menitis itu tadi. Ketika leluhur menitis, ini juga akan berkaitan dengan tugas. Dia akan membantu menyelesaikan tugas-tugas atau niat-niat di masa lalu. Niat leluhur kita untuk menjadikan mercusuar dunia, bangsa ini makmur, gemari Palu Jinawi. Nah, ini disupport oleh leluhur. Ketika beliau menitis, supportnya itu tadi, ketika sama jasadnya sudah bersih ya, supportnya nanti akan membantu kita menjalankan tatanan dunia yang kita harapkan. Perdamaian lah, kedamaian dunia. Lalu ketika leluhur menitis ini dampaknya apa sih? Tentu dampaknya sangat luar biasa. Ketika raga baru ini sudah direinkarnasi dan sudah bisa membersihkan diri dan sudah bisa nantinya akan membawa yang reinkarnasi itu pulang ke Kahyangan lalu dititis. Ya, ini nanti juga akan mempersiapkan tatanan dunia yang kita inginkan atau zaman kemasan. Lalu ketika leluhur ini tadi menitis dan reinkarnasi tadi, ya, artinya raga baru ini juga dipersiapkan untuk mempersiapkan masa depan. Dengan apa? Dengan keturunan. Ya, sehingga terjadilah keturunan-keturunan dengan perpaduan energi-energi dari para leluhur. Nah, jadi begitu ya. Itulah sedikit cerita mengenai reinkarnasi dan menitis dan perbedaannya. Jadi perbedaan reinkarnasi dan menitis, kalau reinkarnasi adalah leluhur yang belum mencapai alam Kahyangan lalu reinkarnasi kepada jasad yang baru. Sedangkan kalau yang menitis itu adalah yang leluhur yang sudah ada di Kahyangan lalu menitis ke jasad yang baru. Ya. Nah, itu untuk apa? Untuk mempersiapkan zaman kemasan dan mempersiapkan anak keturunan kita di masa depan. Ya, mungkin segitu saja video ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka sedikit wawasan kita mengenai hal ini. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Saya semata-mata hanya ingin saling mengingatkan saja. Itu aja. Rahayu, rahayu, rahayu.